Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa kabarnya? Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan berbahagia. Baiklah Bapak Ibu, di rekaman video yang kedua ini kita berjumpa kembali dan saya akan mempraktekkan tentang 3P. Apa itu 3P? 3P adalah personal peace procedure. Fungsi 3P untuk menguras sampah-sampah emosi yang sudah lama terakumulasi di dalam diri kita di sepanjang hayat kita. Dan rangkaian setting untuk detoksifikasi, cara ini akan meningkatkan kedamaian hati kita, menghilangkan rasa keraguan-raguan dan memperkuat rasa percaya diri serta memberikan rasa bebas. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai praktek 3P, kita harus menyiapkan dulu alat-alatnya seperti air minum, pulpen, kertas atau buku, tas kresek atau ember, serta sapu tangan atau tisu. Siapa tahu di saat kita melakukan praktek 3P itu mau muntah atau kita lagi menangis, jadi semuanya sudah tersedia. Dan yang terpenting kita harus tahu lagi menjauhi, ya, artinya menghindari energi toksin seperti logam, ya. Jadi kalau ada jam tangan, kalung emas, cincin emas, atau barang-barang seperti elektronik seperti HP atau jaket kulit, itu harus dilepas, maksudnya kita lepaskan yang menghalangi energi toksin itu tadi. Dan yang terakhir, kita harus prakteknya atau waktu kita mengadakan praktek 3P itu harus di ruangan yang terbuka, jangan di ruangan tertutup. Baiklah Bapak Ibu, yang pertama kita harus minum air putih dulu sebelum kita melakukan yang lainnya. Yang pertama sudah kita lakukan, kita minum air putih. Yang kedua, kita tuliskan 50 emosi negatif yang pernah Anda alami, paling sedikit ya 50 emosi. Jadi kalau sudah Anda tuliskan, kita save satu persatu. Jadi jangan jangan digabung-gabung, jadi satu persatu. Memang tidak bisa selesai begitu cepat, artinya satu kasus kita selesaikan, baru satu kasus lagi, ya mungkin di dalam sehari 1 atau 2-3 kasus lah istilahnya, dan seterusnya. Apabila di saat Anda menulis daftar kejadian negatif ini, mungkin Anda merasa bahwa beberapa kejadian sepertinya bukanlah penyebab dari ketidaknyamanan yang Anda alami sekarang. Tidak mengapa, tetapi masukkan saja kejadian itu dalam daftar Anda. Fakta bahwa Anda mengingat kejadian itu menunjukkan bahwa kejadian itu perlu di-save. Berikan judul pada kejadian spesifik, seakan-akan itu adalah sebuah film ini. Jadi temukan, tuliskan, dan lepaskan. Contohnya, tadi pagi saya jengkel dengan anak saya karena tidak mau bangun tidur. Itu salah satu contoh yang misalnya kita mau tulis. Hadirkan saja apa yang kita pikirkan sampai menyeruak di hati kita.
naikkan level rasa sakit itu sesakit-sakitnya 10 kali lipat. Jangan dilawan, jangan ditolak, jangan dihindari, jangan diingkari. Rasakan sakitnya, kehancuran hati Anda. Sakit itu benar-benar hadir. Tuliskan kepedihan hati Anda hari ini. Semua kejadian-kejadian negatif yang menyakitkan hati. Sambil menulis di dalam hati kita atau di hati Anda, seakan-akan kita ada di hadapan Allah sambil bercerita dan memohon kepadanya. Ya Allah, Engkau tahu betapa sakit hatiku. Engkau tahu, Engkau maha tahu. Tapi aku ingin bercerita kepadamu ya Allah. Ya Rob, jadi sampaikan luka hati, kesedihan Anda, kehancuran hati Anda kepada Allah. Tuliskan saja apa yang Anda rasakan, apapun yang Anda rasakan. Naikkan rasa sakit hati Anda 2 kali lipat. Yang merasa emosi 10 kali lipat. Sampai 100 kali lipat. Tuliskan apapun yang Anda rasakan. Kalau mau menangis, menangislah. Ya Rob, Engkau tahu betapa sakit hatiku. Ya Rob, Engkau tahu betapa aku menderita. Ya Rob, aku memohon setetes cintamu, ridhomu ya Rob. Aku tahu Engkau maha tahu. Aku tahu Engkau menggenggam hidupku dan matiku. Tapi aku ingin bercerita ya Rob. Sembuhkan hatiku yang sakit ini ya Rob. Sembuhkan emosiku. Sembuhkan emosiku yang selalu tidak bisa aku tahan ya Rob. Ya Rob, aku datang kepadamu dengan jiwa yang luka ya Rob. Ilahi anta maksudi. Engkau adalah tujuan akhir hidupku, menggenggam hidup dan matiku. Jadi rasakan kesedihan, kehancuran hati yang luluh lantak. 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop menulis. Stop menulis. Baca dan ulangi tulisan yang menyakitkan hati Anda. Anda baca satu persatu yang menyakitkan hati Anda. Tandai 3 mana yang paling menurut Anda sangat menyakitkan. Rasakan seolah-olah terjadi hari ini. Pilih lagi 1 yang paling berat, yang paling merusak hati. Tune in saudara. Taruh tangan Anda seperti orang berdoa di atas paha. Rasakan seolah-olah terjadi hari ini sesakit-sakitnya. Naikkan emosi Anda, bahkan 100 kali lipat. Lalu Anda angkat tangan ke atas bahu kiri. Di atas bahu kiri ya. Turunkan 45 derajat. Lalu Anda berdoa. Jadi ini setup ya saudara-saudara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini sambil diputar. Anda sambil berdoa, setup. Ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Walaupun saya merasa, sesuaikan dengan tulisan Anda, ucapkan walaupun terasa berat. Saya merasa sakit hati, saya merasa terjolimi dengan kejadian ini, dengan kasus ini, ya Allah. Namun saya ikhlas dengan kejadian ini, saya ikhlas dengan kasus ini, saya ridho ya Allah. Dan saya pasrah hanya kepadamu hilangnya emosi yang membebani ini. Nah setelah kita setup, kita ulang lagi tune in. Rasakan tune in ini betul-betul seolah-olah terjadi pada hari ini. Jadi Anda pasrahkan hanya kepada Allah kedamaian hati, ketenangan jiwa, ketentraman perasaan. Anda harus fokus ke salah satu masalah yang paling berat, yang paling sangat merusak hati. Lakukan setup 1 kali lagi. Anda bayangkan lalu berdoa. Setup lagi 1 kali lagi. Anda berdoa
Ya Allah, meskipun saya merasa, Anda sesuaikan dengan tulisan Anda, meskipun saya merasa hancur lebur, saya merasa sedih, meskipun saya merasa kecewa, saya merasa tidak terima, saya merasa menyesal, saya merasa marah, saya merasa malu dengan kejadian ini. Namun saya ikhlas ya Allah, saya ridho atas kejadian ini. Dan saya pasrahkan hanya kepadamu kedamaian hatiku, ketenangan jiwaku, ketentraman perasaanku. Lakukan doa sepenuh hati. Ya Allah, saya ikhlas. Ya Allah, saya pasrah. Ulangi sampai 3 kali. Ya Allah, saya ikhlas. Ya Allah, saya pasrah. Ya Allah, meskipun saya sakit hati, namun saya ikhlas dengan kejadian ini, dengan peristiwa ini, dan saya pasrahkan kepadamu kedamaian hatiku, ketenangan jiwaku, ketentraman hatiku, dan hilangnya perasaan-perasaan yang berat ini. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Mulai tapping, saudara-saudara. Taruh tangan di atas kepala. Taruh, ketuk, ucapkan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Pindah lagi ke kening, saudara. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Di bawah hidung, saudara. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Di dagu, saudara. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Di tulang leher. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Di bawah ketiak. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Di bawah dada. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Di pergelangan tangan. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Di bawah pergelangan. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Di ibu jari. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Di jari telunjuk. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Jari tengah, ibu bapak. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, di jari manis. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Di kelingking. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Di gamut. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Kita di saat gamut ini kita ketuk, kita pejamkan mata kuat-kuat. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Melotot, saudara-saudara. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Melirik ke kiri, saudara. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Melirik ke kanan, saudara. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ke kiri bawah, saudara. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ke atas kiri, ya Allah, saudara. Tengok ke kiri atas, ya ibu bapak. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ke atas kanan. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ke bawah kanan. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Normal, saudara-saudara. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Lalu kita bergumam. Kita ketuk lagi, saudara ibu bapak. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Melirik lagi kita ke kiri. Melirik lagi kita ke kiri bawah. Melirik lagi kita ke atas. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Melirik lagi kita ke kanan, ke atas kanan, ke atas kanan bawah, ke tengah lagi, sudah normal, saudara. Lalu kita, setelah kita sudah mentaping, kita tarik napas. Tahan, keluarkan, alhamdulillah. Tarik napas lagi, keluarkan, alhamdulillah. Tarik napas lagi, keluarkan, alhamdulillah. Demikian setelah kita melakukan tapping 3P, lalu kita terakhir melakukan spiritual self compassion terapi, yaitu kita menjemput diri kita dengan menyayangi diri kita, mengasihi diri kita,
peluklah kita, cintai diri kita seperti kita memeluk teman kita yang lagi sedang menderita. Jadi kita peluk seperti ini, kita tepuk-tepuk dan katakan tidak apa-apa. Semua orang pasti mengalami seperti hal yang sama seperti kita. Dan belai-belai dipelus-elus, katakan istilahnya kita sayang kepada diri kita. Apapun yang terjadi itu adalah semuanya memang berlaku kepada semua orang ya. Pokoknya kita bagaimana merasakan membela diri kita seperti kita mengasihi, menyayangi, mencintai diri kita. Dan yang penting yang pertama adalah intinya SSCT ada 3 poin. Pertama, kita seperti melihat sahabat kita yang sedang menderita, lalu kita tepuk-tepuk bahunya. Itu kita lakukan hal yang sama kepada diri kita. Yang kedua, part of human, artinya semua yang terjadi itu memang sudah kondisi umat manusia. Yang ketiga adalah ya terimalah dengan ikhlas. Apa-apa yang terjadi itu memang harus kita berlapang dada atau legowo. Nah, Bapak Ibu, hanya itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.